Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita si pertanyaan lagi tahu salam si wajib terjawab. Arah salam non diketahui arah salam non diketahui jawaban. Itu boleh pertanyaannya berapa salam kita tahu jawabannya. Salam itu ada yang wajib dijawab, ada yang nggak boleh dijawab, ada yang kita tidak tahu jawaban. Misalnya sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wajib dijawab. Mungkin ucapan sunat kalian yang jawab wajib. Berarti kalau kalian nggak jawab hukumnya berdosa. Nah itu yang pertama. Yang kedua ada salam yang tidak boleh dijawab. Misalnya orang salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Kamu jawab dalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus ada salam yang tidak tahu kita jawabannya. Misalnya kita pergi ke kuil, assalamualaikum ya ahlal diyar. Betul tidak kuil? Mulal mu'minin wal mu'minat. Kita minta salam kepada orang yang mati. Kalau kalian jawabannya benar, entah apa kita dijawab oleh orang-orang yang di alam kubur. Sa'alan baik al-kuliah. Sa'alan jawabannya diketahui. Nah itu kalau salam yang tadi itu wajib kalian jawab. Karena ada di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hakul muslim alal muslim kelas 1 sudah habis sana? Belum ya, belumnya habisnya. Kelas 2 sudah sampai sana habisnya. Hakul muslim alal muslim selesai. Nah kalau sudah sekarang saya sepakat. Kelas 3 sudah apa enggak? Nah kelas 3 sudah semuanya. Kelas 4 sudah. Kelas 5 sudah. Kelas 6 nah semuanya sudah. Berarti kelas 1 aja yang belum. Dan hakul muslim alal muslim hak kita sesama Islam ada 5. Berapa? 5. Rabbus salam. Pertama menjawab salam. Berarti kalian yang nggak jawab salam tadi berarti bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Jadi Ustaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian diam. Apalagi malam Jumat bukan ceramah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih jawab salam. Teriak kita ceramah-ceramah. Lelah mobil dengan video kalian bicara. Masya Allah, ya Allah. Hadis sebulannya, saya sebulannya setelah ceramah telah seminggu,
Tapi kalian dia bicara gak perhatian. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ayo, siapa yang apa? No, yang kedua wa'iyadatul menjenguk orang yang sakit. Ada sakit? Sakit lagi, sakit. Tadi jenguk balik, sudah kulit kaki lagi. Aulia dengan B. Masya Allah, Aulia sakit-sakit terus. Turun sekolahan jam 10 disuruh jam 10 diberi apa? Sedangkan jam baru jam itu penyamar yang baru dibawah ubi syukur jam 6 gara-gara sedang syukur Tuhan sudah tak habibah penyamar yuk mati Malaysia yuk penyamar tapi tergantung sekolahan kalian ada akibatnya yang keren tidak baik kalau jadwal nyampah marah dari nanti. Iya, dan yang dari orang nyampah, ayo kita jangan nyampah. Dia tidak ada suruh nyampah, tetapi tidak tiada. Dari perkara sakit tiada ini talaknya. Masya Allah. Apalagi orang lemak yang tidak perlu nyampah, sungguh. Selama masih tak lagi kan? Berarti ini mereka akan tetap bersiapkan mau penyambut kan? Wa'ia jatuhnya Akhir menjemuk orang sakit Wa'id baru jenazah dan mengantar jenazah lalu atau menanggap mengantar jenazah. Terus apa? Watasmitul hadis menjawab orang tua. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul lagi pada malam minggu ini. Walaupun kalian keadaannya masih ngangan takutan-takutan yang ada di dada, tapi tetap timbang teman-teman tersisa sakit, ada santriwati yang sakit,
Mari kita berselawat dulu supaya kita nanti diingat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia masuk Islam setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi. Sebenarnya Abdullah bin Mufaddal ini sering di majlis waktu Nabi ngarang pengajian, barangnya perhatikan ini
baru cara rumah ini. Ya. Silakan coba. Nah itu sahabat itu yang saya ceritakan tadi, siapa namanya? Siapa? Maksudnya jangan dengarkan, perhati. Ada yang bersopok majelis Rasulullah di dalam masjid. Nah akhirnya si Abdullah ini terpenuh susah banget. Akhirnya ketuaan ya apa kesusahannya. Kalau kita di dalam majelis ilmu itu udah teranggur sekarang kita sedang berada di Raudah. Ini Raudah tempat kamu duduk sekarang ini namanya Raudah. Karena Rasulullah bilang iza maradum biryadil jannah tahu. Sahabat bertanya, "Wama riyadul jannah ya Rasulullah?" Majalisul zikri wa majalisul ilmi. Sekarang kalian sedang berada di Raudah, makanya jangan susah. Tak ada yang susah. Nanti pikiran ceweknya, nanti pikiran cowoknya. Kalau tak ada yang susah, karena kalian berada di kebun surga. Di kebun surga yang ada di Madinah. Masya Allah. Coba kalian sekarang nikmati kebun surga yang ada di sekarang ini. Nikmati, katanya sama. Nanti Raudah yang ada di Madinah akan pindah ke dalam surga. Dengan ternangis, dia tetap ditangis di Raudah. Dia berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Syafiyallah." Sebelum ternangis, sembahyang senang, tapi kita akal-akalan di sana. Lalu berdoa kompor ini sebentar, tetapi yang penjaga lalu aku berdoa sambil tersujud dia dari tali halis dia suruh itu jadi si penjaga penjaga. Nah sekarang kita bayangkan ini kebun surga ini. Sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah yang tapi kalian banyak bicara di kebun surga. Mari kebun surga ini jadikan emang beda tempatnya. Kalau disebut surga yang di tempat namanya Rasulullah, baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Barang di antara rumahmu dan mimbarmu itu satu perkebunan dari perkebunan surga. Apabila kita sudah duduk di kebun surga yang ada di Madinah, insya Allah nanti kita akan duduk di taman surga. Terbenung sahabat Abdullah bin Bakar susah. Akhirnya kata Tuhan, apa kesusahan wahai para sahabat, aku ingatlah dosaku. Abdullah, apa dosa seingat saya naik waktu yang iman masuk Islam sebelum yang masuk Islam inginnya seminatnya penyegalan lebih tapi si semangat entah lalu berperang atau lalu berdagang berbagai yang pulang seminat kalian Rasulullah aku tadi biasa ya tapi si semangat ya memurah yang seminat kalian aku tadi bikin sedang 6 tahun
Tuhan. Lagi ya Rasulullah. Lagu anak lagi kirina ya Rasulullah. Masya Allah. Saya ambil zaman di kata Nabi. Lagu telah anak nila ya tehina, ya tercerai, ya terterias dengan Quran. Kita telah nilai doang. Akhirnya terkenal dari uli-uli dengan kepergian darinya anaknya ini jadinya. Kita si anak kita, Masya Allah kita tahu kalau ukuran itu berubah ukurannya. Uli-uli yang anaknya ini selalu berada darinya anaknya berumur 5 tahun. Imasnya luar biasa. Masya Allah kita dapat kita umur 5 tahun. Nah akhirnya dapat Allah itu yang anak dan kepercayaan pada para sahabatnya pada bakulah karena dia anaknya ini Masya Allah sehingga Allah subhanahu wa ta'ala silaturahim saya Muhammad berkumpul ya gue bang pada yang kumpul yang ada berdua anak mama yang tidak doa tidak dalam akhirat turun ayat yang mengatakan inna a'tayna al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Berkat sabar Rasulullah akhirnya digantikan ia dilagakan kau. Akhirnya seperti kami terima ya Rasulullah kalau si para sahabat kau lagi berdua anak ini dan Rasul yang senang yang paniah untuk apa baru sama bagus ngerti berarti aku benar-benar apa namanya perintah semangat berarti dia tahu anak misalnya itu udah lahir aku udah tahu dia kira langsung tahu hidup si Imam kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terlongkar khusus alat terlongkar terbang lokangnya dilongkar langsung berbulu ada kalau hidup-hidupan. Nah akhirnya mandi anaknya sesungguhnya warna bagiannya bagus warna sisiran yang mana pertanyaan selapan lalu sini mana berangkat pesannya anaknya yuk sini kita di kelawang minahnya di bapaknya di depan akhirnya pesannya anak wah tahu bahasa lalu makan kumpik harus bapak dia anaknya ya abi kalau bapak dia ya abi dia terlakna Allah kalau bapak ya abi dia terlakna Allah dah kalau bapak dia kumpik lalu dia tak cerita di kuburan akhirnya mau cerita mereka akhirnya anaknya dia sumber padang pasir khusus untuk anak-anak yang perempuan. Nah akhirnya tanya si bapak dan anaknya apalagi cerita rumah ini nah tanya si bapaknya bahasa padang pasir apalagi berlongkar si bapaknya dia kata-kata berlongkar kepesit anaknya tiba-tiba bapak aku sedih sekarang sedihnya karena si bapak tiba-tiba bapak dan kalau tergugah anak bapak ya Allah masa kuintan anakku hidup banget sadar ya seperti bapak
masa kita anakku biru-biru saya sudah sebihan di tanah di bawahnya di bekasnya sinapin ngali dorong kamu kok simpan anakku di bawah kalau kenapa sendiri sudah sekolah berlima tahun dan ada doang kalau sedih belum apa lagi ada anak-anak bapak sebenarnya kita anakku ya orang kami bisa dulu bisa benar-benar lagi ceritanya tadi sudah aku bilang anak kalimat yang berani sampai wajah sahih pun telah tiba aku seperti air tapi aku anak aku kebahagiaan bisa karena dulu orang yang suka bicara kita itu bicara perhatikan ini adalah cerita yang mudah-mudahan kalian bisa seperti sekarang ini bisa hidup seandainya tidak dapat bisa makan ke kalian di tanah juga sama bapak-bapak kalian. Ini kita syukuri sebagai perempuan kita banyak-banyak dengar ada yang bicara ada yang main-main boleh
yang ada di gendong bapak. Disitulah akhirnya bapak sadar. Bapaknya sadar. Setelah sadar sebentar, mari kedatang setan goda. Mari kedatang setan goda. Kalau akhirnya dia kali kalau kamu bapaknya apa itu apa lagi anak ya abina goyatul amanah bapak akan sia-sia amanah nih amanah kayak sia-sia Allah Subhanahu wa ta'ala aku beritahu akan dibinasakan sampai nangis ya abina goyatul amanah ya abina goyatul amanah ya abina bapak aku ada amanah sia Allah Subhanahu wa ta'ala sampai itu tumpul menoraka sudah tumpul yang bergigit anak berarti dia masih hidup dikubur hidup kanan masih terai sehingga datangnya tak bisa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya cerita masih Abu Bakar oh iya akhirnya si sangka ya Rasulullah apakah ampun desundagi ya saya anak tadi hidupannya tadi susah ya Rasulullah nanti Rasulullah sampai meneteskan air mata Rasulullah si kasih sayangnya diberikan dan perempuan Rasulullah dengan maka cerita Abdullah itu Rasulullah meneteskan air mata sedih Rasulullah anak kita sampai waktu kita Rasulullah ummati as-salat an-nisa jaga sampai itu Rasulullah meneteskan air mata termenung di dalam sepatah kalimat pun Rasulullah di dalam cerita Abdullah minta pada cerita apa lain bahwa yang anak-anaknya hidup munasibah sebagai perempuan lain dengan dalam nangisa dia terlebih bersyukur pada selamat akal setelah Rasulullah menangis setelah Rasulullah mengenang betapa sakitnya jangan itu nasihat sama pertanyaan pada Rasulullah kalau sahabat seandainya di zaman aku lain kamu yang akan utama hidup Rasulullah sahabat sih anak-anaknya hidup saleh ketujuh dengan cerita sifat kita angkat kejadian sani zaman aku lain tahu atau tahu hidup sampai hidup begitu kita dibela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertemani luar biasa dan siap usul bersama kita syukuri kita hidup di dalam sekarang walaupun kita di dalam beda dan di antara dengan tapi dengan cara berlaku sebagai seorang perempuan kamu dijaga sendiri sendiri jaga kita kamu dihormati sendiri kamu dilindungi diri sendiri kamu pelihara dan kita tege tolong kita senang dan kita macam-macam kita senang insya Allah itu adalah sudah diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mari kalian semua wahai anakku berubahlah jangan seperti mimpi luntur berubah karena ada yang ada di Allah ada yang beri bagi ada yang beri iman ya ada sih kalau kalian tidak bisa sadari diri kalian sendiri wa'izan kalbi nasihat di dalam hati kalian tidak bisa anda malaikat dan datang untuk nasihat kalian tidak bisa kalau
Mari makanya akhlaknya ditingkatkan. Kalau di sekolahan jangan main-main, jangan saling berusaha, saling balis, saling jaga. Kita itu perempuan ibarat bungkusan, ibarat bungkusan. Coba dalam paketan, dalam paketan, penasaran kita di dalamnya apa isi apa itu? Penasaran. Kenapa belum dibuka? Kenapa belum dibuka? Kalau dalam paketan, ada buka-buka kan kita ada penting, kita ada. Kalau kita tidak hadiah di dalam bungkusan, di dalam kotak, penasaran. Bagaimana apa isinya di dalam kotak? Penasaran kita. Begitu tidak ada perempuan. Bagus-bagus tidak penasaran lagi mungkin kita itu ibarat bungkusan, jaga baik-baik bungkusan itu, jangan sampai dibuka, jangan sampai di pameran, teman-teman itu tidak lagi kalian sendiri, rahasia kalian paling jaga, bagus-bagus jaga diri, bagus tahu jaga diri kita saya di tangan, jangan kita jaga perempuan jaga, bagus jaga. Tak bisa, walaupun tanggung jawab kita penuh. Lalu akhirnya banyak di dalam kita macam-macam di dalam kita ini ya. Tapi kita lupa tidak yakin diawasi oleh Allah. Inna Allah apa nih? Biar seperti itu apa? Inna Rabbi. Kan Allah senantiasa mengawasi kita. Maka kalau yakin betul diawasi oleh Allah, kita berbuat apa-apa. Nah, itulah hari kalian, wahai anak, mungkin besok buka kita ambil sejarahnya hidup bagaimana Rasulullah memperjuangkan kita sebagai seorang perempuan. Kalian perempuan jangan minder, mari berjuang. Sekarang apalagi sekarang perempuan itu sama, dari bergubernur, dari dalam bupati, sekarang banyak perempuan. Mari kalian bercita-cita. Nah, kalau sekarang ilmu mau jadi apa? Tapi senang ada dasar ilmu. Makanya rajin, belajarnya rajin, sekolahnya rajin, ngajinya rajin, jamaahnya rajin, berdatang. Kayak pada berjamaah, kelas sudah jam 3 kalian sudah bangun. Pada taman, naik santren, sholat, baca Al-Qur'annya kan. Nah itu kita berubah, tingkatkan. Jangan seperti karena orang yang baik itu apabila hari yang sekarang ini lebih baik dari hari yang kemarin. Itulah orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sama dalam Pak Mahmudin yang kita ngajahan. Mari kita sama-sama dulu sebelum kita akhiri. Insya Allah besok malam kalau malam Senin mungkin tidak bisa. Tak bisa, karena saya mami untuk daftar ke UGD. Insya Allah mau operasi yang setelah diri ini insya Allah pada hari Senin. Karena itu mohon berdoa supaya mami tetap dalam keadaan sehat walafiat, supaya bisa normal. Karena sekarang ini dia masih bergelombang-gelombang. Kenapa? Karena yang di sebelah kiri ini masih sakit. Makanya dia yang tarik yang kanan, tarik yang sebelah kiri ayahnya belum bisa normal. Nah karena itu sekarang kita operasi yang di sebelah kiri. Insya Allah besok malam habis maghrib kita pergi ke rumah sakit periksa untuk daftar dulu. Mungkin paginya jam 6 langsung operasi kita nginap 1 malam di rumah sakit. Kenapa nginap? Karena supaya bisa dipakai prudensial. Karena prudensialnya itu tidak bisa dipakai kalau sekedar operasi, sekedar berobat ke sana tidak pakai ya. Asuransi prudensial. Nah akhirnya kita nginap 1 malam supaya kita nanti bisa diganti biaya operasinya itu bisa diganti oleh prudensial. Karena mungkin masuk prudensial dari tahun 2015 sampai 15 tahun. Sekarang sudah masuk mungkin 9 tahun setorannya itu 3 juta per bulan kawan 2. Nah insya Allah nanti kalau sudah 15 tahun baru boleh kita ambil. Sekarang kita
digunakan untuk kesehatan. Tapi kami saja yang pakai. Kalau ini tidak pernah pakai, kalau bisa terang Anda ya. Sehat walafiat, cuma kami saja yang tiap tahun dipakai kegiatan prudensialnya. Nah kemarin waktu operasi yang sebelah kanan kita pakai juga biayanya 16 juta sampai 20 juta dia yang kasih prudensial. Tapi dengan syaratnya kita kalau nanti kan tidak diganti itu prudensial. Nanti saya habis operasi saya kalau Selasanya dipakai lah. Nanti mungkin siapa yang jadwalnya yang ganti nanti kalian kan nanti kalau nggak bisa dibaca Al-Qurannya mengajar kepada Allah banyak aja khususkan doanya kepada kami. Mudah-mudahan operasinya lancar, tidak ada hambatan, tidak ada gangguan itu kali dikhususkan terus kali terhadap kami. Mudah-mudahan operasinya lancar, sehat, sembuh, disegerakan sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipanjangkan umurnya. Kita masih butuh beliau, kita masih butuh pimpinan beliau, kita masih butuh mudah lagi panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh keluarga besar Doksa Darul tetap dalam lindungan Allah, tetap dalam bimbingan Allah. Kalian dibukakan pintu ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat walafiat, khusus germani lahul Fatihah. Ya ya aku ya saya Allah ya sabil malah wa ila dalina wa mati ila atwani tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kami